Bukan orang sembarangan, inilah 12 orang yang mendapat doa dari malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Barakallah Channel? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tulislah salawat di kolom komentar agar apa yang menjadi hajat kalian cepat terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang kehidupannya tidak ingin didoakan oleh para malaikat? Tentu saja ini menjadi keinginan kita semua sebagai umat muslim untuk didoakan oleh malaikat. Sungguh beruntungnya orang yang telah didoakan oleh para malaikat itu. Tapi tentunya tidak semua orang yang akan mendapatkan doa tersebut. Lalu siapakah orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat itu? Simak video ini sampai selesai. Ada orang-orang tertentu yang akan didoakan oleh malaikat. Mereka diantaranya yang pertama, orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba yang sudah bertugas pada malam hari hingga subuh. Lalu Allah bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat kelak. Yang kedua, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Sebagaimana sudah menjadi kewajiban kita untuk semua umat muslim, jika ada sahabat ataupun saudara kita yang sedang sakit, hendaklah kita wajib untuk menjenguknya. Karena doa dan dukungan kita, mereka yang sedang sakit segera pulih kembali. Jadi ketika ada orang sakit, jangan malas untuk menjenguknya. Doakan mereka agar cepat diberi kesembuhan, agar para malaikat juga akan mendoakan kita kembali. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 7.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Yang ketiga, seorang yang mengajarkan kebaikan. Ilmu yang bermanfaat serta amal kebaikan akan mengalir pahalanya. Bahkan ketika orang yang mengajarkan kebaikan itu sudah tiada lagi, maka pahalanya akan tetap mengalir. Maka dari itu, hendaklah kalian mengajarkan dalam hal kebaikan. Karena selain bermanfaat mengajar amal kebaikan, ini juga akan mendapatkan doa dari para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, bahkan ikan pun bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, termasuk kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Yang keempat, orang yang berinfak. Infak sendiri adalah kewajiban mengeluarkan harta atas perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana seorang hamba ada padanya, kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Yang kelima, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Hendaklah sebelum tidur disunahkan untuk berwudu dulu.
Selain membersihkan secara fisik, berwudu juga membawa keutamaan serta keberkahan dan pastinya akan didoakan oleh malaikat. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan suci." Yang keenam, orang yang duduk sedang menunggu waktunya sholat. Tidaklah di antara kalian yang duduk kemudian menunggu waktu sholat, bahkan selama dia berada di dalam keadaan suci. Para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, serta sayangilah ia." Masya Allah, semoga kita termasuk golongan ini. Yang ketujuh, orang yang berada di saf paling depan ketika sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf paling depan. Seorang muslim yang berada di saf pertama ketika sholat berjamaah akan mendapatkan keutamaan berupa pahala yang besar. Tetapi bukan berarti di saf berikutnya tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi pahala saf paling depan lebih besar dan mendapatkan doa dari para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Salat berjamaah lebih baik dari 27 derajat dibanding salat sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, setiap makmum dianjurkan senantiasa menempati saf pertama tersebut dan tidak duduk di saf-saf lainnya sebelum saf pertama dipenuhi para makmum. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan. Hendaklah ketika ada saudara yang terkena musibah ataupun sakit, kita diwajibkan untuk mendoakannya. Selain rasa kemanusiaan mendoakan orang-orang sesama muslim, terlebih saudara kita, maka kita juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Sebab doa orang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tersebut adalah doa yang dikabulkan. Sesungguhnya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Yang kesembilan, orang yang sedang makan sahur. Makan sahur merupakan sunnah bagi kita semua sebagai umat muslim saat menjalankan ibadah puasa. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Bangun di tengah malam dan menjalankan makan sahur merupakan suatu amalan sunnah bagi kita semua. Sesungguhnya Allah serta para malaikatnya berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Yang berikutnya, ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah oleh kalian, "Amin." Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Dari sinilah para malaikat itu mendoakan kita. Yang selanjutnya, orang yang duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat. Maka hendaklah ketika selesai sholat, jangan beranjak dulu, tetapi duduklah sejenak dan berdoa serta berzikir. Para malaikat juga akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian, dan selama ia di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat. Selama itu belum batal dari wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Yang terakhir, orang yang menyambung saf salat berjamaah.
Artinya, tidak membiarkan kosong di dalam barisan sholat tersebut. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah dalam mengisi barisan yang masih kosong, karena sesungguhnya para malaikat selalu mendoakan orang-orang yang mengisi barisan sholat tersebut. Sesungguhnya Allah serta para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung barisan sholat. Demikianlah 12 golongan orang-orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Semoga kita senantiasa berada dalam salah satu golongan orang-orang tersebut. Dan semoga video ini bermanfaat serta menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.